Salam, Tuhan berkati. Jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13 tentang bagaimana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Mari kita dengarkan bacaan tersebut. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Perikop ini menceritakan tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus. Ada pertanyaan, Yesus kan Tuhan, kenapa harus dicobai oleh iblis? Dan ini yang ingin ditunjukkan oleh Yesus sebenarnya. Bagaimana cara mengatasi pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Karena memang kalau kita sadari, pencobaan itu tidak akan lepas dari kehidupan kita. Bahkan, semakin kita ini mendekatkan diri dengan Tuhan, yakinlah, pencobaan itu semakin kuat. Ini seperti orang yang ingin berbuat baik, pencobaan pasti akan semakin terasa. Dan inilah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penginjil Lukas, dengan memberi contoh bagaimana Yesus itu menghadapi pencobaan itu. Baik, dalam perikop ini digambarkan bagaimana Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus itu ke padang gurun. Kemudian Yesus puasa 40 hari lamanya tidak makan, dan disinilah yang dimanfaatkan iblis untuk mencobai Yesus. Pencobaan yang pertama, Yesus disuruh untuk merubah batu menjadi roti. Kemudian yang kedua, bagaimana iblis menawarkan kekuasaan kerajaan yang ada di dunia ini. Seluruh kerajaan itu akan diberikan iblis kepada Yesus kalau Yesus mau menyembahnya. Dari sini tentang tawaran kekuasaan duniawi. Kemudian yang ketiga, Yesus dipancing oleh iblis dengan sedemikian, ini ya, iblis benar-benar pandai sekali. Jadi iblis mencobai Yesus supaya Yesus itu mencobai Allahnya. Kalau kita lihat di dalam cerita ini tentang 3 pencobaan yang dilakukan oleh Injil, Pak Yesus ini benar-benar
Kadang-kadang diramu, dirancang sedemikian rupa oleh iblis. Ini menunjukkan bahwa iblis itu benar-benar pandai memanfaatkan situasi. Kita dari yang pertama, cobaan bagaimana Yesus yang puasa selama 40 hari tidak makan di padang gurun. Dan di situ iblis datang menawarkan suatu solusi yang sebenarnya ini yang sering benar membuat orang itu terlena. Orang lapar diberi makanan, kan pasti mau. Dan ini yang dipakai oleh iblis. Jadi sekali lagi iblis begitu pandai, cerdik melihat kesempatan dalam situasi yang ada. Dan ini yang ingin ditunjukkan, kepandaian iblis yang begitu cerdik memanfaatkan situasi yang dialami oleh manusia. Soal kelaparan, soal perut katakanlah, ini yang sering menjadi persoalan. Kalau orang sudah mengalami kelaparan, orang lapar, itu sudah katakanlah lebih mudah untuk digoncang imannya, kepercayaannya. Masalah orang lapar ini sering dipakai katakanlah pemakluman. Gara-gara orang lapar dia bisa tidak mampu berpikir panjang. Karena untuk memenuhi kebutuhan perutnya, dia akan melakukan apa saja. Membabi buta, sudah mata ini sudah gelap, yang penting bisa makan. Maka kembali tadi bahwa alasan ini sering dibuat jadi semacam pemakluman atas dosa yang dilakukan. Kan ada orang mencuri untuk apa? Dan mencuri untuk makan. Bahkan ada yang orang mencuri dibebaskan karena alasan mencuri itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk makan sehari-hari. Dan ini sebenarnya ternyata begitu halus ajaran iblis, cara iblis ini itu benar-benar bisa merasuki pola pikir manusia. Manusia bisa menggalakkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini yang harus kita benar-benar harus hati-hati. Kan sudah gelap mata. Serta yang kedua, bagaimana Yesus ditawari oleh iblis kekuasaan kerajaan yang ada di dunia, asal Yesus itu mau menyembah. Dan ini benar, kalau kita pikir bahwa banyak orang di dunia ini mencari kekuasaan. Karena dengan mempunyai kuasa, dia akan bisa hidup seenaknya. Semua yang dia inginkan akan tercapai dengan kuasanya itu. Ini yang harus benar kita hati-hati. Makanya tidak heran orang mencari kekuasaan dengan cara apapun. Entah dia itu dengan menindas orang lain, tidak masalah, yang penting dia tercapai. Dia mau berkuasa. Karena dengan kekuasaan itu dia bisa melakukan semua yang dia inginkan. Dan memang kekuasaan itu tidak salah. Tapi sebagian besar karena kekuasaan itu malah jatuh ke dalam dosa. Karena tidak mampu merawat, mengembalikan kekuasaannya itu kepada Allah. Kita contoh di dunia ini kan sudah bisa kita lihat bagaimana gara-gara kekuasaan itu manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang ketiga, bagaimana ini sebenarnya ya Kristus benar-benar memasukkan pikiran-pikiran jahatnya itu secara halus. Bagaimana manusia itu digiring pada pemikiran yang salah. Ini bagaimana ini semacam kesombongan yang dimasukkan, yang dimulai oleh pemikiran yang jahat dimasukkan ke dalam pikiran manusia. Ya seperti dalam cobaan yang ketiga, iblis mengatakan, karena kamu anak Allah, dan lakukan apa yang menurutmu, pasti Allah itu akan mengasihi kamu. Dan inilah sebenarnya seperti yang dialami oleh bangsa Israel.
bangsa Israel itu menjadi sombong. Memang Israel adalah bangsa pilihan. Israel adalah bangsa yang benar-benar dipilih oleh Allah. Dan mereka yakin, bangsa Israel itu yakin 100% bahwa karena mereka sudah dipilih oleh Allah, mereka akan mendapatkan keselamatan. Dan inilah kejatuhan mereka karena kesombongan mereka. Mereka menganggap bahwa Allah itu sudah mencintai mereka, sudah mengasihi mereka, bahwa keselamatan itu sudah di hadapan mereka, pasti dijamin Allah akan menyelamatkan mereka. Seperti mereka alami bagaimana Allah menyelamatkan. Mereka kelaparan, Allah memberi makanan. Kemudian mereka ditindas oleh bangsa lain, mereka diselamatkan oleh Allah. Mereka mengambil dari itu tadi, dalil bahwa Allah itu telah memilih mereka untuk diselamatkan. Nah, seperti bangsa Israel, bahwa kita ini sering menganggap bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita punya pemikiran bahwa Allah itu pasti mengasihi kita. Allah pasti menyelamatkan kita. Maka di sini sudah mulai, katakanlah, pikiran-pikiran picik yang muncul. Mempunyai keyakinan bahwa Allah itu sudah mencintai kita, akhirnya kita ini semacam liar. Kita menjadi tidak mempunyai kesadaran bahwa siapa sih kita ini sebenarnya. Memang benar, Allah itu mencintai kita. Keberdosaan kita ini memang lebih besar dengan kasih Allah yang diberikan kepada kita. Tapi jangan lupa, justru disinilah sekali lagi yang menjerumuskan kita. Keyakinan kita yang salah, pemikiran kita yang salah, yang selama ini dimasukkan oleh iblis ke dalam pikiran kita. Sehingga kita ini menjadi sombong. Kita merasa bahwa Allah itu pasti mencintai kita. Memang. Tapi hati-hati. Jadi kita ini seperti bangsa Israel. Kita melupakan Allah itu sendiri. Karena apa ya? Karena kita tidak sadar. Kita tidak mempunyai kesadaran bahwa siapa sih diri kita ini. Diri kita yang seperti, semacam kita ini tidak lebih dari debu yang tidak pantas di hadapan Allah itu. Karena apa? Ya karena keberdosaan kita ini. Ya, bayangkan, Allah begitu mengasihi kita, tapi apa balasan kita? Kita tetap berdosa. Kita sering melupakan Allah, jujur. Kita ini sebenarnya tidak pantas di hadapan Allah. Kita ini tidak pantas. Benar, inilah sebenarnya yang harus kita sadari. Kita harus selalu menanamkan siapakah diri kita yang sebenarnya terhadap Allah. Memang Allah kita itu benar-benar Allah Maha Kasih, tapi jangan kita jadikan bahwa Allah itu semacam tempat terakhir, tempat di mana kita curhat, minta tolong. Allah itu kita jadikan, katakanlah, pesuruh kita. Bahkan kita kadang-kadang berani mengancam Allah. Kalau Allah tidak mengabulkan doa saya, tidak akan saya ini berdoa pada Allah ini yang sangat-sangat, katakanlah, benar kita ini tidak pantas di hadapannya. Nah, di sini sekali lagi Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita supaya kita ini tidak lepas daripadanya, supaya kita ini tetap bagaimanapun. Ya, sekali lagi dari awal sudah saya katakan bahwa kita ini tidak akan lepas dari pencobaan. Pencobaan terus ada. Semakin kita ini berbuat baik, semakin kita ini dekat dengan Tuhan, yakinlah pencobaan itu pasti semakin terasa, semakin kuat pencobaan. Maka sini yang harus kita lihat seperti apa yang ada dalam perikop ini,
bagaimana sih Yesus mengatasi pencobaan ini. Dan sekali lagi pencobaan itu harus kita atasi. Gak bisa kita katakanlah menghindar dari pencobaan itu atau kita lari dari pencobaan, gak bisa. Pencobaan itu pasti ada. Tinggal kita bagaimana, mau nggak kita mengatasinya. Dan cara mengatasinya bisa kita lihat dalam perikop ini. Yang pertama, seperti dalam awal perikop ini dikatakan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini yang sekali lagi, Roh Kudus itu harus kita miliki. Roh Kudus itu menjadi syarat mutlak bagi kita yang ingin berjuang untuk mengatasi setiap pencobaan dalam hidup kita. Maka sini bukan berarti Roh Kudus itu kita misalkan ada pencobaan langsung kita berdoa, datangnya Roh Kudus melatih umatmu dan nyatakan jalannya visi dari ini terus sampai selesai, bukan itu. Yang dimaksud bahwa dalam hidup kita ini kita harus selalu sadar siapakah diri kita dan menjadikan Allah itu sebagai sumber dan tujuan hidup kita. Bahwa Allah itu selalu hadir dalam segala pengalaman hidup kita. Kita selalu berfokus kepada Allah. Dan itu sebenarnya kalau kita bergumul dengan Allah, yakinlah Roh Kudus itu pasti ada di sekeliling kita. Roh Kudus itu pasti ada di dalam hati kita. Ini dalam tradisi atau ungkapan orang Jawa ini, ya katakanlah benar-benar mudah kita jadikan pedoman bahwa ajaran tentang eling. Kalau orang Jawa, ajaran Jawa eling. Pasti eling itu sebenarnya, ya eling itu ingat akan Tuhan terus menerus. Jadi setiap segala peristiwa hidup kita harus selalu ingat akan Tuhan. Setiap kita melakukan tindakan, pekerjaan, setiap kita melakukan kegiatan hidup kita ini, kita harus selalu mempertanyakan. Kita harus ingat akan Tuhan. Kita bertanya, ini sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Nah, semacam itu sebenarnya. Bahkan ketika kita tidak beraktivitas, dalam arti ya, ketika kita tidak bekerja, kita tidak makan atau kita diam, bahkan kita tidur lah, kita ini harus selalu ingat akan Tuhan. Bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Semuanya ini adalah kembali kepada Tuhan. Inilah sebenarnya sekali lagi senjata yang ampuh. Bahwa kita ini harus terus-menerus bergumul. Bahwa hal itu harus kita peluk dengan erat. Karena dengan begitu, segala pencobaan yang kita alami pun pasti bisa kita hadapi. Karena bukan lagi kita sendiri yang berjuang, tapi Allah itu sendiri yang menjaga hidup kita. Kemudian yang kedua bisa kita perhatikan pada setiap jawaban yang diberikan Yesus kepada iblis, Yesus selalu mengatakan ada tertulis. Dan ini menunjukkan bahwa firman Allah itu harus menjadi pedoman dalam hidup kita. Karena firman Allah yang ada dalam kitab suci, sekali lagi, itu merupakan pegangan hidup kita. Pedoman yang bisa kita jadikan dalam setiap keputusan kita. Setiap pemikiran kita, sikap kita, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Maka, sini sekali lagi, bersyukurlah kita karena kita ini sudah dikaruniai kitab suci, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan juga Injil dan surat-surat yang lainnya. Itu benar-benar sangat jelas. Begitu mudah kita mengerti sebenarnya. Mudah kita lihat bagaimana sih hidup di dunia ini harus seperti apa. Itu sebenarnya sudah ada semua, bisa kita baca. Nah, masalahnya
kita hanya sekedar baca atau gimana? Ini tidak bisa kita itu saja, katakanlah kita bersyukur mendapat firman Allah. Tapi untuk apa kalau kita ini tidak membaca, merenungkan, melaksanakan? Nah, ini yang sebenarnya harus kita kerjakan dalam hidup kita, bahwa semua perjalanan hidup kita, kayak lagi saya kembali ke depan tadi awal, bahwa kita ini pasti mengalami pencobaan. Tidak bisa kita lepas dari pencobaan itu, karena Yesus sendiri sudah mengajarkan, Yesus sudah mengalami. Ya, bagaimana kita menghadapinya, mengatasinya, itu. Kalau tidak kita berhasil sukses mengatasi pencobaan itu, maka sekali lagi mari kita bersyukur karena Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menghadapi setiap pencobaan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada kata lelah, kemudian juga malas untuk bergumul dengan Tuhan, untuk selalu membaca kitab suci, merenungkan dan melaksanakannya. Nah, sekali lagi, itulah kekuatan kita. Dan begitu kita akan mengalami kerajaan Allah, kita akan mengalami surga di dunia ini, yang akan disempurnakan ketika kelak kita berada di atas. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.